Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Ramadini dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unit C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam yang akan saya jelaskan, yang pertama, sejarah Arab sebelum Islam. Yang kedua, kehidupan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Yang ketiga, pemerintahan Khalifah Ur-Rasyidin. Yang keempat, perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Yang kelima, proses dan perkembangan pembentukan dinasti Abbasiyah. Yang keenam, proses kemunduran dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kerajaan-kerajaan sekitar keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Arab sebelum Islam. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama, masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi, agama, dan tokoh-tokoh besar yang memimpin mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya mempunyai akhlak yang sangat rendah. Sebelum adanya Islam, sistem politik masyarakat Arab pra-Islam adalah dengan sistem hidup bersuku-suku dan berdiri sendiri-sendiri. Mereka tidak mempunyai sikap nasionalisme. Pada masa Arab pra-Islam, bangsa Arab mempunyai kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Contoh dari kebiasaan buruk mereka yaitu meminum khamar, berjudi, berzina, dan juga membunuh bayi perempuan. Mereka membunuh bayi perempuan karena mereka beranggapan bahwa bayi perempuan tersebut membawa sial bagi bangsa Arab. Dan contoh kebiasaan baik mereka adalah seperti berkuda. Yang kedua, kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah menjadi salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat mulia serta terpuji. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sekaligus menjadi uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya. Di masa Nabi Muhammad SAW saat itu melewati banyak sekali rintangan. Akan tetapi beliau sangat sabar dan istiqomah dalam menghadapinya. Dan beliau tetap menyiarkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah lebih ditekankan pada bidang dakwah, dan pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial, kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Yang ketiga, pemerintahan Khalifah Ur-Rasyidin. Khalifah Ur-Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Khalifah Ur-Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh muhajirin dan ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup lama karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan,
peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansar, serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Kemudian masa Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan dari 644 sampai 655 Masehi dan Ali bin Abi Thalib dari 655 sampai 660 Masehi. Yang keempat, perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk kekhalifahan. Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Namun, baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapat pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh dan Hasan bin Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Kemudian kehancuran dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan dengan golongan oposisi Syiah dan Khawarij, pertentangan etnis suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidakcakapan para khalifah dalam memimpin pemerintahan, dan kecenderungan mereka yang hidup mewah. Yang kelima, proses perkembangan dan pembentukan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari tahun 566 sampai 652 Masehi. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di kota Baghdad setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke kota Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Yang keenam, periode kemunduran dinasti Abbasiyah. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan jatuhnya Baghdad. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kerajaan-kerajaan sekitar keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kerajaan yang berada di sekitar runtuhnya dinasti Abbasiyah antara lain yaitu bangsa Mongol, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Perkembangan Islam dan budaya hingga saat ini tidak bisa lepas dari peradaban dan corak perpolitikan waktu dulu. Peran dari dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik juga bisa kita lihat hari ini, misalnya tentang tata pengelolaan sebuah pemerintahan. Itulah penjelasan secara singkat tentang sejarah peradaban Islam. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada perkataan yang salah, saya Aulia Ramadini memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.